Selamat malam, ibu-ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam acara Saat Teduh bagi Wanita Jemaat GKJ Sampangan Kradenan. Kita sebagai wanita adalah suatu berkat yang luar biasa, sehingga Saat Teduh pada malam hari ini membawa tema kecantikan wanita. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur atas kemurahan Tuhan. Salah satu dari berkat Tuhan adalah waktu dan kesempatan, di mana saat ini kita dapat berbagi dan bertemu walaupun dengan daring. Kita awali Saat Teduh dengan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami sapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Selamat malam Bapa. Puji syukur dan terima kasih Bapa, jikalau pada saat ini kami dapat menyapa Tuhan. Saat ini kami hadir di hadapan Tuhan untuk menaikkan puji syukur atas setiap berkat yang boleh kami rasakan, seperti kesehatan, kebahagiaan, dan sukacita. Kami yakin bahwa berkat Tuhan selalu melimpah untuk kami. Seperti saat ini, Tuhan menyediakan waktu untuk kami, supaya kami dapat berkumpul dan mendengarkan serta merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus Tuhan, supaya kami dimampukan untuk mengerti dan bertambah hikmat pengetahuan kami. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini diambil dari 1 Timotius 2 ayat 9 sampai 10 dan 1 Samuel 16 ayat 7. Yang pertama, 1 Timotius 2 ayat 9 sampai 10. Demikian hendaknya perempuan, hendaknya ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Wanita sering diidentikan dengan kecantikan. Hal ini membuat kaum Hawa sering berusaha menonjolkan kecantikan melalui pulasan kosmetik, balutan pakaian, serta perhiasan yang gemerlap. Kemolekan pun menjadi salah satu lahan komersial. Perhatikan betapa gencarnya promosi produk kecantikan, olah tubuh, suplemen pengurang berat badan, hingga perawatan dan prosedur medis yang menjanjikan standar kecantikan populer. Kita bisa lihat di TV, di radio, di media sosial yang lain. Begitu banyaknya iklan-iklan yang sepertinya memanjakan kita sebagai perempuan. Dengan begitu, tampilan yang memukau, produk-produk yang bagus. Padahal kita tidak tahu seperti apa sebenarnya. Namun, benarkah kecantikan seorang wanita semata-mata diukur dari tata rias, busana indah, tubuh langsing, serta kulit berwarna tertentu? Apakah hanya itu cara wanita menyatakan diri dan mengukuhkan keberadaannya dalam kehidupan sosial? Bagaimana pandangan Alkitab mengenai kecantikan seorang wanita? Ketika Tuhan menciptakan wanita, setiap perempuan diciptakan unik dan menarik oleh Tuhan untuk menjadi penolong, melengkapi, bahkan menjadi pahlawan iman dimanapun dia ditempatkan.
Tuhan mencintai apa yang Dia ciptakan. Cantik dan istimewa baginya. Tuhan menciptakan keindahan dalam diri perempuan luar dan dalam. Dengan ciptaan yang demikian luar biasa itu, cantik, kuat, menarik. Namun Tuhan tidak peduli bagaimana rupa dan bentuk tubuh kita. Dia juga tidak tertarik dengan kekayaan, status sosial, pendidikan, dan pekerjaan kita. Tuhan hanya peduli dan tertarik dengan hati kita. Meskipun kita diciptakan dengan begitu banyak kelebihan dibandingkan dengan yang lain, tetapi yang terpenting di sini adalah bukan secara fisik yang dilihat oleh Tuhan, tetapi Tuhan melihat lebih dalam lagi dari pribadi kita. Di dalam Alkitab, banyak sekali firman-firman Tuhan yang berkaitan dengan wanita. Untuk itu ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari wanita-wanita yang ada di Alkitab. Yang pertama yaitu Hawa. Banyak sifat Hawa yang baik, namun dia tetaplah manusia dengan segala kekurangannya. Salah satu contoh yang mungkin kurang adalah bahwa Hawa mempunyai sifat suka ngerumpi atau ngobrol. Tentu saja ketika itu dia berbincang-bincang atau mengobrol dengan ular. Sehingga ketika dari obrolan itu menjadikan iman dan pengertian Hawa mulai goyah. Sehingga ketika Tuhan meminta pertanggungjawaban Adam, Hawa tidak dapat berlaku sebagai seorang penolong bagi suaminya. Dalam hal ini, apakah ngerumpi atau ngobrol itu sesuatu yang jelek? Sebenarnya tidak juga, karena yang menjadi penting di sini adalah materi atau pokok bahasan ketika kita itu ngerumpi atau ngobrol. Karena dari berbagai materi atau bahasan yang kita obrolkan dengan orang lain, baik itu berdua, bertiga, atau dalam suatu kelompok, kita juga mendapatkan banyak informasi-informasi penting dan terbaru. Sehingga baiklah kita menyadari bahwa yang terpenting pada saat kita ngobrol atau ngerumpi adalah bahasannya atau materi apa yang akan kita sharingkan dengan orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah belajar dari istri Daud dan Ayub. Sebagai istri, mereka ada kalanya tidak menghormati suaminya, tidak mendukung, dan malahan berkata-kata yang tidak baik atau negatif. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga sering melakukan hal-hal seperti itu, khususnya sebagai istri kita terhadap suami. Terlebih lagi ketika kita dalam kondisi yang tidak baik, stres pekerjaan, stres lingkungan, stres ekonomi. Kemudian ketika kita mengalami kelelahan akibat bekerja maupun tekanan kehidupan sehari-hari. Dan untuk mengurangi hal itu secara tidak sadar, seringkali kita melimpahkan semua itu kepada orang-orang di sekitar kita. Terutama kepada suami tentu saja. Ya, karena bagaimanapun juga suami adalah orang yang terdekat dengan kita. Meskipun tidak setiap saat kita melakukan hal itu, tetapi perlu kita menyadari bahwa seringkali istri itu tidak sadar
melakukan hal-hal itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbeda dengan karakter Hawa dan istri dari Daud maupun Ayub. Meskipun kembali lagi tidak semua sifat-sifat itu ada pada mereka. Hanya seringkali memang kita muncul sifat itu dalam kondisi tertentu. Beberapa tokoh dari Alkitab juga dapat kita jadikan contoh bahwa ada beberapa wanita yang mempunyai sifat atau karakter yang betul-betul baik dan dapat kita jadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah Ruth. Ruth adalah seorang pekerja keras dan sangat setia. Dia tidak mementingkan keinginannya sendiri. Bahkan dia rela mengikuti Naomi dan menjamin hidup mertuanya tersebut, tanpa punya maksud atau tujuan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dari hal ini kita menyadari bahwa ketika Ruth itu menjamin kehidupan mertuanya, kita bisa mengambil contoh bahwa sebagai orang tua tidak hanya orang tua kandung kita saja, tetapi orang tua suami juga adalah orang tua kita. Sehingga baiklah kita belajar untuk dapat menyadari bahwa orang tua kita, baik istri maupun suami, adalah dapat kita perlakukan sama. Yang keempat adalah Maria. Saat ditemui oleh malaikat Gabriel, Maria menyimpan semua hal tersebut di dalam hati. Dia tidak protes atau mengomel dengan mulutnya tentang apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Ya, kita menyadari seringkali kita sebagai wanita itu juga suka untuk ngomel, baik itu kepada suami, kemudian terlebih lagi kepada anak-anak. Sebenarnya baik, karena mengomel itu adalah mengungkapkan isi hati kita kepada orang lain. Tapi seringkali karena kita mengomel dengan kata-kata yang tidak baik, tentu saja akan menyakiti orang-orang yang mendengarkan apa yang kita omongkan. Belajar dari Maria, baiklah kita bisa mengendalikan apa yang akan kita bicarakan kepada suami maupun anak-anak. Dan akan lebih baik kalau kita bila menghadapi sesuatu hal itu akan diam, merenung terlebih dahulu. Dan yang paling penting adalah apapun ada dalam pikiran kita, lebih baik kita utarakan kepada Bapa. Dari yang sudah kita dengar bersama tadi, kita memahami bahwa wanita adalah ciptaan Tuhan yang cantik. Meskipun tetap saja sebagai manusia seringkali kita tidak menyadari hal itu dan kita lebih mementingkan ego kita sendiri. Yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama adalah marilah kita tetap berusaha menyeimbangkan sifat-sifat yang baik dan kurang baik dalam hidup kita, supaya kita wanita tetap cantik di hadapan Tuhan, suami, keluarga, dan lingkungannya. Ibu-ibu terkasih, demikian renungan pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa. Kembali Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu dengan ucapan syukur atas firman-Nya. Tuhan menciptakan kami dengan segala indahan dan kekuatan. Kami bersyukur atas berkat ini. Kiranya dengan semua itu akan menjadikan kami sebagai manusia yang lebih pandai membawa diri supaya lebih dicintai Tuhan, keluarga, dan sesama.
Biarlah firman Tuhan menjadi dasar bagi kami untuk percaya dan selalu yakin bahwa Bapa Surgawi selalu akan membuat kami, para wanita, menjadi luar biasa. Kami berdoa untuk semua wanita warga GKJ Sampangan Kradenan supaya selalu sehat, bahagia, dan sejahtera, serta dapat melakukan berbagai hal baik terkait pelayanan gereja maupun pekerjaan masing-masing. Engkaulah Tuhan Allah yang memelihara, menjamin, dan menyertai hidup kami. Terpujilah Tuhan dalam Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih ibu-ibu, sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.